Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, sungguh sebuah sukacita ketika hari ini Tuhan boleh mengizinkan kita kembali datang, memuji Tuhan, bersekutu secara online, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, dengarkan firman Tuhan, dan kembali diingatkan kembali untuk tugas panggilan kita terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Mari saya undang semua jemaat dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Yang bisa berdiri, saya undang semuanya untuk berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dengarkanlah Mazmur 119 ayat 9-11 yang berkata demikian. Hai Israel, percayalah pada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Mari kita datang dalam ibadah yang kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Tandaikan pujian, hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita berdoa. Sungguh Allah Maha Kasih, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sudah ada sejak awal, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, ketika Engkau izinkan kami, Engkau berkati kami dengan nafas baru, kami boleh beribadah. Sungguh Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, seminggu yang lalu sampai hari ini. Semua didikan Tuhan, semua penyertaan Tuhan, semua hal yang membuat kami untuk terus berharap, berserah kepada Tuhan. Semua hal yang membuat kami untuk terus berlutut, mengaku Engkau adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau mulai ibadah ini. Sungguh Tuhan yang boleh menolong kami. Setiap hati-hati yang ada dalam ibadah online ini, sungguh biarlah semuanya Tuhan berkati. Kami lakukan semua ini dalam anugerah Bapa belaka, dan biarlah ini untuk semua kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih dan menyerahkan ibadah ini. Amin. Kita mau membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap memuji Tuhan dengan pujian, berilah hormat. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya, mulia, 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 berilah hormat padanya, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah Tuhan. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya, mulia, 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 berilah hormat padanya. Yeremia 3 ayat 25 mengatakan, maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Pada Allah yang maha suci, kepada Allah yang maha kudus, pada Allah yang maha adil, kami datang mengakui setiap kelemahan, setiap kebodohan, setiap kepanikan kami manusia, di mana kami terus berkompromi, bertoleransi dengan dosa. Ketika kami menganggap Engkau kecil, melihat masalah kami lebih besar. Ketika kami merasa kami hebat, kami melihat Tuhan nggak bisa diandalkan. Sungguh Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Sejak lama kami tidak takut akan Tuhan. Sejak lama kami menunda panggilan kami. Sejak lama kami menjadi murka Tuhan. Sungguh Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Biarlah ibadah pada hari ini boleh menjadi sebuah persembahan bagi Tuhan. Sebagai hari baru pertobatan kami. Sungguh Tuhan, tolong kami, tutup bungkus kami. Biarlah setiap kelemahan kami boleh Tuhan kuatkan. Dan kami bersandar penuh bersama Tuhan memenang setiap pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan dosa. Amin. Kita silakan duduk, saudara-saudari terkasih. Kita hari ini mau baca Amsal. Alkitab kita diambil dari Amsal 6 ayat 30 sampai yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 6 ayat 30 sampai 35 demikian. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri.
siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Sebuah firman Tuhan yang indah untuk kita terus baca dan ingat sehari-hari. Marilah saudara-saudara kasih, kita terus bergantung pada firman Tuhan menjadi pelita, penuntun jalan kita setiap hari. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mau terus bergantung pada Tuhan. Ya, kita mendoakan suasana yang kita bingung gitu ya. Ataupun kita tetap optimis Tuhan berserta kita ya. Sebuah lagu yang indah mengatakan, dalam lautan yang kelam terancam jiwa kita itu ya. Dalam dosa tenggelam kita hilang harapan kita. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Dan kita diselamatkan oleh Tuhan kita. Sebuah kasih kudus dari Tuhan Yesus. Kita akan lagu ini ketiga baitnya. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan mukalis. Kasih kudus, kasih kudus, Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih kudus, kasih kudus, Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih-Nya terus. Baik, kedua, kasih-Nya kudus besar, patut dibalaskan. Karenanya dengan gemar ku nyanyi pujian, dan serahkan tubuhku, jiwaku padanya. Melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus, Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih kudus, kasih kudus, Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih-Nya terus. Orang yang terancamlah jiwanya oleh maut, maukah kau dilepaskan, ditolong anak Daud? Orang yang terancamlah jiwanya oleh maut, mau kau dilepaskankah, ditolong anak Daud? Segenap kekuasaan ada di tangannya, mintalah keselamatan kepadanya. Kasih kudus, Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih kudus, kasih kudus, Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih-Nya terus. Mari kita berdoa syafaat. Sungguh kami bersyukur pada Tuhan. Siapakah kami ya Bapa, manusia yang hina, boleh menerima kasih Tuhan sungguh kudus, di mana kami beroleh sebuah kesempatan, sebuah privilege untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Kami boleh berdoa. Bapa yang terkasih, ketika saat ini kami melihat situasi hidup kami, situasi keluarga kami, situasi negara kami, situasi dunia ini, sungguh biarlah Tuhan ajar kami untuk berserah hanya kepada Tuhan. Pandemi yang sudah 2 tahun,
Sungguh Allah yang boleh memberkati kami. Allah yang boleh memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah, bagi lembaga-lembaga, bagi penguasa, bagi kami masyarakat kecil, bagi kami gereja, apapun profesi kami. Sungguh Tuhan, ingatkan kami untuk panggilan kami dipanggil diselamatkan bukan untuk sebuah hal yang sia-sia. Kami terus menjadi berkat dimanapun, apapun situasi itu berada. Sungguh Bapa, tolonglah berkati setiap keluarga yang setiap rumah ada masalah. Masalah kesehatan, masalah finansial, masalah hubungan antara keluarga itu, setiap anggota keluarga. Allah yang boleh mendamaikan, Allah yang boleh menolong kami. Dalam berbagai hal yang membingungkan kami mencari jalan keluar. Sungguh Tuhan yang boleh memberikan kami sebuah pencerahan. Bila firman Tuhan boleh berbicara kepada kami setiap hari, kami boleh berdoa meminta pimpinan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk sekolah yang banyak yang kembali tutup kembali. Sungguh Bapa yang boleh memberikan kekuatan bagi anak-anak sekolah, guru-guru, biarkan mereka boleh beraktivitas normal dengan suasana yang boleh aman bagi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berterima kasih, menyerahkan segala sesuatunya pada Allah yang berdaulat atas bumi ini. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus mengingatkan kita mengapa kita diselamatkan. Ya, kita ingat sebuah lagu yang mengatakan, ingat akan nama Yesus. Untuk kita semua, ingatlah selalu akan namanya. Ingat akan namanya, ingat mengapa kita ditebus, mengapa kita diselamatkan oleh Dia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita naikkan lagu ini, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penang. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah, indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Sungguh nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwa kita. Ia selalu beri penghiburan. Mari kita puji nama-Hu. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ia selalu beri penghiburan. Ku mau puji nama-Hu, indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang indahlah namanya. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Waktu dan tempat kami persilakan untuk firman Tuhan. Selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang masih memimpin kita di tengah-tengah kondisi ini untuk terus beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita dan saat ini kita merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, kita meminta belas kasih Tuhan untuk menyatakan isi hatinya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk anugerah-Mu yang senantiasa memelihara dan memberkati kami. Terima kasih untuk undangan yang Tuhan telah berikan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini dan di tempat kami masing-masing di dalam persekutuan meski tidak secara fisik,
tapi kami boleh menikmati persekutuan dengan kegentaran beribadah kepada Allah. Ajar kami tetap menghormati kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu, meski dalam kondisi yang tidak kondusif ini. Biar kami boleh terus dengan segala kegentaran menyadari akan kehadiran Allah dalam ibadah ini. Dan kami boleh dengan segala kesungguhan untuk memuji Allah dengan hati yang sungguh. Berdoa di hadapan-Mu dengan kegentaran. Dan terlebih lagi saat ini, Engkau memberikan kami anugerah untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, berbelas kasihlah kepada kami umat-Mu. Nyatakanlah firman-Mu, bentuklah kami, urapilah kami, murnikan kami. Kiranya Tuhan yang terus memperlengkapi kami, menjadi orang-orang yang makin mengenal Allah, makin mengerti isi hati Allah, dan hidup seturut apa yang menjadi kehendak Allah di dalam terang firman-Mu yang akan kami rindukan untuk kami dengar hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami serahkan seluruh peralatan yang kami pakai, tidak menjadi penghalang, biar firman Allah dinyatakan kepada kami. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan, Tuhan pakailah, Tuhan nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami melalui hamba-Mu, kuduskanlah, urapilah dengan kuasa-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, kami merindukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, jemaat sekalian, kita akan membahas tentang satu tema yang begitu sederhana sebenarnya, yang mungkin kita merasa sudah tahu. Tapi kiranya kita Tuhan pimpin untuk boleh belajar lebih dalam lagi, untuk mengerti apa sebenarnya menjadi panggilan keselamatan. Hari ini saya merindukan untuk menjawab pertanyaan ini, untuk mengerti pernyataan apa arti atau panggilan dari keselamatan dari dua pertanyaan, saudara-saudara sekalian. Yaitu sebenarnya apa kabar baik atau evangelion yang diberikan Tuhan kepada kita sebenarnya. Kabar baik Injil apa yang dinyatakan oleh Alkitab kepada kita. Di antara kabar-kabar baik yang ditawarkan oleh dunia, bahkan termasuk di dalam konteks jemaat mula-mula pada zaman itu, kabar baik yang ditawarkan oleh Kaisar Romawi. Apa bedanya kabar baik yang ditawarkan oleh Alkitab? Dan yang kedua yang kita mau bahas pada hari ini adalah juga tentang pertanyaan undangan atau panggilan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita di dalam keselamatan atau kabar baik yang diberikannya kepada kita. Sederhana sekali, tapi kiranya kita boleh benar sadar apa pengertian yang begitu dalam yang mau dinyatakan oleh Alkitab. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membuka beberapa bagian firman Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersama-sama membuka dan membacanya. Mengikuti saya membacakan untuk firman Tuhan yang pertama dari Kisah Para Rasul. Kita membaca Kisah Para Rasul 1 terlebih dahulu, ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat ketiga, saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, yaitu Yesus. Dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, sekarang kita bersama-sama membaca Kisah Para Rasul 2 dari ayat 41 hingga ayat yang ke-47, kisah kehidupan jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47. Saya mengundang kita sama-sama membaca bagian ini. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian dari tempat masing-masing, kita bersama-sama membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan, kita membacanya bersama 3 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Saya mengundang jemaat sekalian untuk sekali lagi membaca satu bagian lagi dari Roma pasal 15. Kita membaca Roma pasal 15 dari ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama membaca Roma pasal 15 ayat pertama hingga ayat ke-6. Saya bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi, bukan hanya untuk menyenangkan orang, tapi mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus. Mari sekali lagi kita berdoa untuk meminta Tuhan memberikan kita pengertian dari firman yang kita baca. Berbicaralah kepada kami mohon belas kasih-Mu Tuhan dari apa firman Tuhan yang sudah kami baca. Beri kami pengertian untuk mendalami mengerti kebenaran-Mu. Pimpinlah kami dalam menit-menit pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Maka saudara-saudara sekalian, tadi yang saya katakan, dua pertanyaan pokok yang kita mau tanyakan tentang menjawab apa sebenarnya panggilan dari keselamatan. Pertama, apa itu keselamatan? Apa kabar baik yang ditawarkan Tuhan kepada kita? Apa yang dinyatakan Alkitab tentang Evangelion itu? Dan yang kedua, apa panggilan atau apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keselamatan yang diberikannya kepada kita? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kita membahas tentang apa sebenarnya kabar baik. Satu hal yang sederhana kan ya, Evangelion, Injil, kabar baik. Di dalam zaman konteks pada saat kata ini digunakan oleh Paulus, sebenarnya ini kata yang tidak asing pada zaman ini. Ini bukan suatu kata pada zaman itu maksudnya. Ini bukan suatu kata yang tiba-tiba muncul atau kata yang baru. Pada zaman itu kata Evangelion telah dipakai oleh Kaisar Roma untuk memberikan kabar baik, kabar keselamatan dari kerajaan Roma. Apa kabar baiknya? Bahwa siapa yang menjadi warga negara Romawi menerima keselamatan di dalam Kaisar Roma. Keselamatannya apa? Bahwa dengan menjadi warga negara Romawi, ber-KTP atau berpaspor Romawi, mereka mendapatkan keselamatan jaminan perlindungan. Tidak ada satu orang pun yang berhak atau berani mengganggu warga negara Romawi. Paulus berwarga negara Romawi, waktu dia mau dicambuk itu dia bilang, aku berwarga negara Rom. Akhirnya mereka ketakutan karena tidak boleh sembarangan. Barang siapa yang menganiaya orang Romawi, dia bisa dihukum mati. Nah, ini satu keselamatan bagi mereka. Dan yang kedua, mereka boleh bekerja, mereka boleh menikmati kehidupan mereka. Inilah perspektif keselamatan di dalam Injil yang ditawarkan kerajaan Roma. Konsekuensinya, orang yang menerima keselamatan ini berdasarkan apa? Perbuatan mereka. Mereka bekerja, mereka bayar pajak, mereka memberikan pajak kepada kaisar, mereka mendapatkan perlindungan. Ada hubungan timbal balik. Maka pada zaman itu orang berlomba-lomba mendapatkan tawaran keselamatan ini karena kerajaan Roma menjadi kerajaan terbesar di dunia. Maka mereka berpikir dengan menempelkan diri kepada kerajaan Roma, hidup mereka akan nikmat mendapatkan keselamatan. Yang materialistik itu, yang sementara itu. Sementara dalam kondisi seperti itu, Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 itu, aku tidak menjadi malu karena Injil yang dari Allah. Karena Injilnya berbeda. Injil yang tidak ditawarkan dengan perspektif kerajaan Roma, dengan power, dengan politik, dengan militer, dengan keuangan yang besar. Tapi Injil Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Nah, ini yang kita mau renungkan. Keselamatan apa? Apa kabar baiknya? Nah, menarik saudara-saudara sekalian, sebelum kita melihat apa kabar baik yang berbeda dari kerajaan Roma yang ditawarkan oleh Alkitab, ternyata kabar baik itu pun sekarang telah dipelintir. Pada zaman ini begitu banyak orang Kristen mendengarkan Injil, kabar baik, tapi sebenarnya kabar baik yang sama sekali berbeda dengan Alkitab. Minimal kita boleh lihat hari ini dua bentuk kabar baik yang terus ditawarkan oleh kekristenan, tanda petik. Maka apa yang terjadi sekarang? Minimal, paling tidak. Pertama, saudara-saudara sekalian, kabar baik yang paling mendominasi, yang masih paling mendominasi sampai pada zaman ini. Itu kabar baik apa? Injil prosperity. Kabar baik keselamatan tentang kenikmatan diri. Apa yang ditawarkan?
Percayalah kepada Yesus, karena di dalam Yesus engkau menjadi kaya. Percaya kepada Yesus, dengan percaya Yesus segala penyakitmu sembuh. Resesi ekonomi diselesaikan, dan segala macam hanya urusan materialistik. Maka di dalam prosperity gospel apa yang ditawarkan? Bahwa panggilannya adalah kita hanya menjadi orang yang menikmati apa yang kita mau. Maka kita percaya kepada Yesus. Saudara-saudara sekalian, saya tidak usah jelaskan hal ini, tapi kita tahu, bukankah ini suatu hal yang begitu mengerikan? Jika kabar baik yang ditawarkan oleh Injil hanya percaya Yesus supaya engkau kaya, percaya Yesus supaya engkau sembuh dari segala penyakit, percaya Yesus engkau akan lepas dari kutuk ini, kutuk itu, dan segala macamnya. Hanya urusan tentang kenikmatan materi yang saya inginkan. Berapa barbarnya kekristenan menjadi satu kebuasan hanya memakai Yesus untuk kepentingannya. Ini kan yang ditawarkan oleh prosperity gospel, dan bukankah ini yang ditawarkan juga oleh Injil Roma? Kaisar Roma yang membawamu kepada kenikmatan. Bedanya dengan percaya Yesus, ganti namanya saja, bukan Kaisar Roma. Tapi sekali lagi saudara-saudara sekalian, ini Injil yang barbar karena hanya percaya Yesus untuk kepentingan diri kita. Yang kedua, kabar baik yang lebih baik sepertinya, yang lebih sopan sepertinya, yang juga sering kita kumandangkan. Dan bahkan paling banyak di dalam gereja kita sebagai gereja-gereja Injili memegang konsep ini. Yaitu kabar baik apa? Kabar baik atau Injil sorga, saudara-saudara sekalian. Apa yang diberitakan? Bahwa jika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan mendapatkan keselamatan, mati masuk sorga. Tekanannya cuma di kalimat ini, mati masuk sorga. Saudara-saudara sekalian, sadarkah engkau? Ini adalah Injil Platonik. Bahwa Plato 500 tahun sebelum Yesus hampir kurang lebih mengatakan apa? Bahwa dunia yang kita hidupi sekarang dunia yang tidak real. Dunia yang real itu adalah dunia ide. Di sana. Nah, nanti diperkembangkan pemikiran Plato kepada Neoplatonis yang membicarakan tentang bagaimana tubuh ini adalah penjara jiwa. Maka ketika kita mati, jiwa lepas dari tubuh kita, lepas dari penjara, dan kita akan masuk ke dalam dunia ide itu. Nah, kekristenan mengadopsi konsep Platonik, lalu mengatakan apa? Ketika jiwa kita lepas dari tubuh, kita akan masuk ke sorga, tempat final kita. Maka siapa yang bisa masuk ke sana? Hanya orang-orang yang menerima Yesus. Bukankah ini yang Injil yang sering kali kita katakan, loh, ini kan yang kita terima. Yang tadi pertama, iya, saya tolak prosperity gospel. Tapi yang kedua ini kan benar kan ya? Nah, di sini kita terjebak, saudara-saudara sekalian. Benarkah ini yang ditawarkan oleh Alkitab? Yang pertama, tawaran prosperity gospel, betapa barbarnya kekristenan. Yang kedua, tawaran Injil sorga, berhenti di sini. Betapa platoniknya kekristenan. Ini bukan Injil Alkitab. Ini konsep Plato yang dipakai untuk membaca Alkitab. Berbahaya sekali kalau berhenti di situ. Apa berbahayanya kalau kita hanya berbicara percaya Yesus mati masuk sorga? Kita akan melihat bahwa tubuh ini satu hal yang tidak penting. Padahal Tuhan mencipta kita dengan tubuh dan jiwa. Jadi bukan mengatakan tubuh ini tidak penting. Dan apa yang kita pikirkan lagi, yang kedua, dunia ini rusak dan tidak penting. Yang penting hidup kita secara spiritual saja untuk berpikir tentang kekekalan. Dunia tidak usah pikirkan. Bukankah ini berlawanan dengan Alkitab? Sungguh ini berlawanan dengan Alkitab. Bukan itu Injil, saudara-saudara sekalian. Dan dalam kesimpulannya kita boleh mengerti dari dua versi Injil ini. Semacam Injil sorga, semacam Injil prosperity. Berbeda tawarannya, tapi bermuara kepada satu titik tolak yang sama. Apa titik tolaknya, saudara-saudara sekalian? Bahwa kedua Injil ini didasari oleh motif yang sama. Apa motifnya? Ego, saudara-saudara sekalian. Kepentingan diri sendiri. Kekayaanku, sorgaku, pusatnya ku. Betapa egoisnya kekristenan dengan cara seperti ini. Maka saudara-saudara sekalian, Paulus pernah mengingatkan, paling tidak misalnya di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 ayat 9. Apa yang dikatakan Paulus? Bahwa bukankah dia mengatakan terkutuklah orang yang mengkabarkan Injil yang lain selain daripada yang kuberitakan? Sekalipun dia malaikat, jika dia memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Maka saudara-saudara sekalian, berhati-hati ketika kita mengatakan kita percaya Yesus, tapi konsep Injil yang kita terima tidak seturut dengan Alkitab. Berapa mengerikannya hidup kita. Ini bukan hanya sekedar menerima atau tidak menerima, tapi soal pengertian yang akan mengubahkan hidup kita. Maka orang hanya berbicara tentang Injil sorga, hidupnya tidak berdampak di tengah-tengah dunia. Orang yang hanya terus berbicara Injil prosperity tentang kenikmatan, dia menjadi orang yang egois, tidak peduli kepada orang lain, hanya kenikmatan dirinya, seolah dia menyembah Tuhan, tapi menjadi konsep berhala. Ku sembah supaya Tuhan kasih aku kekayaan. Ini berhala, saudara-saudara sekalian. Bukankah orang-orang dunia juga melakukan itu, pergi ke pohon-pohon besar, ke batu-batu besar, melakukan
penyembahan di situ supaya dia mendapatkan kekayaan. Cuman sekarang diganti jadi nama Yesus. Maka ini realita kekristenan yang begitu korup, realita kekristenan yang tidak kembali ke Alkitab. Maka kita menjadi orang-orang yang salah mengerti apa itu keselamatan. Nah, hari ini sekali lagi dengan evaluasi yang sungguh, dengan kerendahan hati kita mau melihat apa sebenarnya evangelion yang ditawarkan oleh Alkitab. Dan nanti kita akan melihat apa yang menjadi panggilan dari keselamatan yang demikian. Apa konsekuensinya dengan menerima keselamatan yang versi Alkitab. Sehingga kita tidak menjadi seorang Kristen yang sembarangan, sekedar mengaku tanpa pengertian. Tapi iman yang memimpin kepada pengenalan yang benar akan Allah. Mari kita memperhatikan kepada Alkitab yang tadi kita sudah baca. Maka saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah Injil kabar baik yang sebenarnya yang dikatakan Alkitab itu apa? Bahwa dikatakan oleh Alkitab dengan sangat jelas bahwa Injil yang di dalam Alkitab adalah Injil kabar baik dari Allah. Oh iyalah, saya ngerti, kami semua jemaat ngerti ya, kabar Injil itu dari Allah. Perhatikan saudara-saudara sekalian, sepertinya ini kalimat yang begitu sederhana. Tapi mari kita perhatikan kalimat ini. Jika Injil kabar baik itu dari Allah, maka konsekuensinya karena ini kabar baik dari Allah, berarti di dalam kabar baik dari Allah itu, kabar baiknya itu agendanya Allah. Rencananya Allah, maksudnya Allah, kepentingannya Allah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa di dalam kabar baik itu keselamatannya dari Allah untuk menggenapi agenda Allah, rencana Allah. Di dalam bahasa awamnya, saya simpulkan, ya, saudara-saudara sekalian, perhatikan kalimat ini. Keselamatan itu memang diberikan Allah kepada engkau dan saya. Ya, keselamatan itu untuk kita. Tapi keselamatan itu bukan berhenti berbicara tentang kita. Perhatikan kalimat ini. Begitu sederhana tapi begitu dalam maknanya. Keselamatan dari Allah, agenda Allah diberikan untuk kita. Ya, keselamatan itu untuk kita. Tapi keselamatan itu bukan tentang kepentingan kita, ego kita. Tidak sama sekali, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang ini yang kita mau melihat. Maka di dalam hal ini, keselamatan dari Allah, agenda dan tujuan Allah, maksud dan ketetapan Allah yang dinyatakannya. Dan semua itu digenapi di dalam pribadi Kristus Yesus yang inkarnasi datang ke dunia. Rela menderita sampai mati dan bangkit. Lalu memberikan keselamatan itu kepada kita. Jadi, di dalam hal ini, iya, agendanya dari Allah. Caranya Allah. Keselamatan itu untuk menggenapi kehendak Allah. Perhatikan ya. Agendanya Allah, caranya Allah, keselamatan itu untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah. Memang agendanya itu untuk saya. Kristus menyelamatkan saya. Dan untuk apa Kristus memberikan itu? Untuk menggenapi agendanya dalam hidup saya dan melalui saya. Nah, ini poinnya. Nah, sekarang kita melihat. Jadi sebenarnya pertanyaan yang penting kita tanyakan dalam keselamatan adalah, apa yang Allah kehendaki atau rancangan keselamatan apa yang diberikan Allah kepada kita? Ini yang penting. Jadi bukan lagi bertanya tentang keinginanku, kekayaanku, sorgaku, kuku, egoisme. Tidak, saudara-saudara sekalian. Apa yang menjadi kabar baik yang diberikan Allah? Ini pertanyaan penting untuk kita jawab. Pertama, kabar baiknya adalah, saudara-saudara sekalian, jika kita tadi melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, lalu bagaimana kehidupan jemaat mula-mula dan dalam kehidupan jemaat di dalam perjanjian baru ketika para rasul membimbing seluruh orang-orang yang percaya itu. Apa yang ditegakkan? Kristus menyatakan bahwa keselamatan itu adalah Kristus datang untuk menyatakan kemenangannya. Dan dengannya tegaknya kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan dengan demikian Kristus bertahta dan Allah yang memerintah di bumi ini. Inilah keselamatan itu, saudara-saudara sekalian. Jadi di dalam kedatangan Kristus, dia mati dan bangkit, mengalahkan kuasa dosa. Apa yang terjadi? Kristus menang. Kerajaan Allah tegak di muka bumi ini. Sampai sekarang. Mungkin kita mengatakan, mana realitanya? Dunia masih rusak, begitu hancurnya di tengah-tengah keberadaan alam semesta ini. Nah, ini perspektif kita yang belum mengerti apa arti kerajaan Allah yang tegak. Kerajaan Allah bukan benteng, bukan kerajaan seperti Roma, empire dengan prajurit keuangan politik, tapi bicara tentang unsur yang begitu mulia, kenyataan kemuliaan Allah di tengah-tengah bumi ini. Nanti kita akan lihat di bawah. Maka yang pertama yang mau dinyatakan kabar baiknya adalah seperti Roman Empire itu menjadi tandingan tanda petik, tapi lebih melampaui kerajaan Roma, bahwa keselamatan datang dari Allah, evangelion yang diberikan Allah, kerajaan Allah nyata di muka bumi ini
dan Kristus bertahta, Allah memerintah. Berita ini menjadi pengharapan terbesar, satu-satunya pengharapan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Mengapa demikian? Bahwa Allah di dalam Kristus menebus dan menjadikan dunia ini benar. Ini kabar baiknya. Ini kabar baiknya, saudara-saudara sekalian. Kita teruskan terlebih dahulu. Jadi, kabar baiknya bukan dengan motif individualistik, kepentingan saya, kepentinganmu. Tidak. Bahwa agenda keselamatan itu bukan agenda saya untuk hal apa yang saya mau. Tidak. Apalagi agenda keselamatan spirit kompetitif. Oh, kami sudah diselamatkan. Gereja kami yang paling baik. Gereja mereka bermasalah. Sudah di dalam gereja mendapatkan keselamatan juga punya spirit kompetitif untuk melihat diri paling baik. Nah ini, motif yang berlawanan dengan Injil. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan kembali. Jangan salah mengerti saya. Loh, jadi keselamatan itu bukan tentang saya. Ya, bukan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa tidak ada yang namanya pertobatan pribadi. Bukan, jangan salah mengerti saya, saudara-saudara sekalian. Bukan berarti pertobatan individu, pengalaman lahir baru secara personal itu nggak ada. Itu ada, itu penting, itu sangat penting bahkan. Ya, itu bagian dari keselamatan. Benar, saudara-saudara sekalian. Tetapi tujuan dan panggilan dari keselamatan itu tidak pernah berhenti tentang, oh saya bertobat, saya lahir baru. Itu bagian dari keselamatan yang menuju kepada tujuannya. Ini poinnya, supaya saudara mengerti apa arti keselamatan Kristus menyelamatkan kita. Sekali lagi, ya diberikan kepada kita, tapi bukan tentang kita. Paham ya? Nah kita lanjutkan dalam hal ini. Jadi waktu Allah memberikan keselamatan itu sebenarnya mau menggenapi apa? Keselamatan itu agendanya adalah apa? Tentang tegaknya kerajaan Allah. Berita kerajaan Allah ini menjadi benang merah sejarah keselamatan dalam seluruh Alkitab. Ini bukan hanya berita di dalam terang perjanjian baru. Semenjak kejadian, konsep kerajaan Allah itu menjadi titik utama, titik sentral dari seluruh berita Alkitab. Mulai dari penciptaan, Tuhan menciptakan alam semesta, lalu menciptakan dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6 itu. Lalu hari ke-7 beristirahat. Apa yang mau digambarkan di situ? Keteraturan, tatanan. Mau menggambarkan tentang apa? Kemuliaan dari kerajaan Allah. Dan ketika kerajaan Allah itu, gambaran dari penciptaan itu menunjukkan tatanan kerajaan Allah, diciptakanlah manusia sebagai gambar dan rupa Allah, yang artinya apa? Sebagai cermin, reflektor yang menyatakan kemuliaan Allah. Inilah konsep kerajaan itu. Tapi saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Apakah kerajaan Allah itu kolaps? Tidak, saudara-saudara sekalian. Motif kerajaan Allah itu tetap berdiri, tetap berjalan. Dimulai dari apa? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah mengikat manusia dengan new covenant, covenant of grace. Bahwasanya Tuhan memilih dari Abraham, Ishak sampai kepada Israel menjadi satu bangsa yang dikhususkan untuk menjadi satu tatanan baru yang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang dengannya mereka diberikan Taurat, yang mereka diberikan aturan, bukan membuat mereka tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi untuk membuat mereka berbeda dari bangsa sekitar, menjadi bangsa yang kudus. Apa artinya? Menjadi bangsa yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah, yang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sampai akhirnya berdirinya kerajaan Daud, yang sebenarnya bukan Daud menjadi rajanya yang paling utama, tapi ini bicara tentang teokrasi. Allah yang memerintah melalui Daud untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk menjadi apa? Cermin, reflektor kemuliaan Allah. Dan menariknya, semenjak dari Musa, munculnya yang namanya kemah suci, sampai kepada kerajaan Salomo nanti, munculnya bait Allah. Di mana kerajaan Allah itu, sang rajanya hadir, berdiam di tengah-tengah umatnya, melalui kehadiran apa? Tabernakel, bait Allah. Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Tapi ini menjadi satu simbolik yang belum final. Finalnya kapan? Sampai kepada kedatangan sang raja itu sendiri. Bukan melalui tempel itu, tapi dia datang inkarnasi. Itu sebab di dalam Yohanes pasal 1 diteruskanlah berita dari kejadian ini sampai kepada bangsa Israel, sampai kepada kegenapannya di dalam Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, dia datang inkarnasi, dia berdiam di tengah-tengah umatnya.
Bukan lagi tabernakel, tapi sang pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kristus itu datang. Untuk apa? Menegakkan kerajaannya. Dan dia berdiam di tengah-tengah kita. Dan kita dijadikan apa? Umat tebusannya yang menjadi reflektor, cermin kemuliaan Allah di muka bumi ini. Nanti kita akan jelaskan di bawah. Maka dalam hal ini kita boleh mengerti, saudara-saudara sekalian, di dalam dari terang perjanjian lama, ketika Tuhan memanggil Yakub, daripada mula muncul sekumpulan, kata sekumpulan, yaitu gahal yang berbicara tentang congregation, jemaat, gereja, cikal bakal yang sudah ada dari perjanjian lama, akan hadirnya kerajaan Allah di muka bumi ini dan digenapi di dalam kedatangan Kristus sampai di dalam terang perjanjian baru. Inilah kabar baik itu. Inilah evangelion itu. Nah, sekarang sepertinya terlalu teoritis. Poinnya buat saya apa? Nah, sekarang mari kita belajar, saudara-saudara sekalian. Ini bukan kalimat teoritis. Ini bukan omong kosong. Tapi apa yang dinyatakan di dalam hal ini? Kita masuk kepada pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, apa kabar baiknya? Kerajaan Allah itu tegak di muka bumi. Kristus bertahta. Allah mau menyatakan kerajaannya dan menjadikan dunia ini benar. Kalau itu kabar baiknya, poinnya buat saya apa? Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan kedua. Dari pertanyaan itu, kalau itu kabar baiknya, apa panggilan dari kabar baik itu untuk engkau dan saya? Sehingga kita mengerti, ketika kabar baik itu diberikan kepadamu, ini bukan kabar abal-abal, ini bukan hanya sekedar kepentinganmu, ini bukan egosentris, ini bukan materialistis yang terlalu terbatas, tapi ini kemuliaan yang terlalu besar, yang diberikan dan dipercayakan Allah kepada engkau dan saya, yang tidak layak ini. Sekarang kita masuk, saudara-saudara sekalian. Maka apa yang menjadi undangan yang diberikan kepada kita dari kabar baik itu? Dengan kata lainnya, pertanyaannya apa? Oke, kalau itu kabar baiknya tentang kerajaan Allah, Kristus datang menyatakan kemuliaannya. So what? So what? Saudara-saudara sekalian, kabar baiknya buat saya apa? Pertanyaan ini penting. Maka kita masuk sekarang. Bahwa saudara-saudara sekalian, di dalam kerajaan Allah itu nyata di muka bumi, Kristus menyatakan kemenangannya. Menariknya di dalam hal itu, kabar baik itu memberikan kita keselamatan, yaitu apa? Bahwa kita diundang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Kita yang adalah seterunya Allah, kita adalah musuhnya Allah yang harusnya binasa dalam segala keberdosaan kita, yang begitu jijik dan kotor di hadapan Tuhan, yang pantasnya dibuang dan dibinasakan Tuhan. Tapi sekarang Kristus datang bertahta menegakkan kerajaannya. Kita yang adalah musuhnya ini dikuduskannya dengan penebusan keselamatan yang diberikannya untuk diundang masuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Engkau dan saya. Maka itu sebab di dalam keselamatan kita mengatakan bukan soal nantinya saja. Ada di dalam teologi reform dikatakan already and not yet. Jadi waktu kita di dalam Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita already sudah mendapatkan keselamatan itu. Sudah langsung otomatis masuk menjadi warga keluarga kerajaan Allah. Not yet-nya apa? Belum final. Finalnya nanti kedatangan Kristus yang kedua, bumi yang baru, Yerusalem baru, bertahta. Jadi bukan soal tempat sorga, saudara sekalian, tidak. Tapi tentang kedatangan Kristus yang kedua, untuk kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah bumi ini, dia dan kita, untuk kita bersama-sama dengan dia selama-lamanya di dalam keluarga kerajaan Allah. Maka dalam hal ini kita boleh melihat satu keindahan keselamatan, undangan untuk kita masuk ke dalam persekutuan, didamaikan dengan Allah. Di dalam Alkitab ada 3 bentuk atau 3 motif penggambaran undangan ini. Yang pertama, di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 misalnya, saudara-saudara sekalian, bahwa kita dikatakan kita masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Inilah undangan keselamatan. Ada bentuk lain yang digambarkan misalnya di dalam 1 Korintus 12. Efesus pasal 1. Apa yang digambarkan di situ? Bahwa melalui inkarnasi dan penebusan Kristus, kita menjadi umat tebusan yang disatukan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kristus kepala, kita menjadi bagian tubuhnya. Perspektif gambaran pertama, kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Gambaran yang lain, analogi yang lain, yang digambarkan tentang keselamatan adalah apa? Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Menjadi satu kesatuan. Motif keluarga, motif tubuh. Kristus kepala, ada yang akan menjadi tangan, jari, kaki, dan segala macam. Berbeda-beda, tapi di dalam satu kesatuan menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus, dan Kristus menjadi kepalanya. Atau gambaran yang ketiga yang menarik dikatakan oleh Alkitab adalah apa?
Di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 misalnya dikatakan apa? Orang-orang yang diselamatkan itu adalah seperti batu-batu yang tersusun dengan rapi, satu dengan yang lain menjadi satu susunan yang menyusun menjadi bangunan bait Allah. Bukan seperti batu rumah kita sekarang yang ditempel dengan semen. Pada zaman itu tidak pakai semen. Lalu dengan cara apa? Batunya itu ada interlocknya. Batu-batu gede itu disusun, ada lubang di sini, ada rel di sini. Jadi dia saling mengunci satu sama lain. Nggak pakai semen. Nah ini yang disebut batu-batu hidup. Di dalam konteks pada zaman itu, jika satu batu dicabut, yang lain akan runtuh. Karena dia tersusun dalam satu kesatuan, nggak boleh lepas. Nah ini maksudnya gambaran dari kita sebagai gereja, umat tebusan, yang tidak hanya berbicara tentang individualistik. Iya, saya diselamatkan secara personal. Iya, saya mengalami proses pertobatan dan lahir baru secara personal. Untuk apa? Untuk menjadi satu susunan, menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Atau menjadi satu batu-batu hidup yang tersusun untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Inilah panggilan keselamatan di dalam Kristus yang diberikan Allah kepadamu dan kepada saya, saudara-saudara sekalian. Maka di dalam Kristus dikatakan apa? Kita menjadi new creation. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang menjadi manusia baru. Yang lama telah berlalu. Yang baru sudah datang. Engkau dan saya artinya apa? Diubahkan Tuhan secara radikal. Bukan tentang fenomenanya. Setelah saya bertobat, realita dunia yang saya hadapi masih tetap sama. Tapi di dalam satu perubahan total. Bahwa tadinya saya hidup untuk diri dan kepentingan diri, sekarang ditebus untuk hidup di dalam Kristus. Dan hanya hidup untuk kemuliaan Allah. Inilah keselamatan itu. Maka saudara-saudara sekalian, apa arti kita menjadi gereja? Bahwa kita menjadi tanda nyata kehadiran kerajaan Allah ini di muka bumi. Dunia yang berdosa, dunia yang gelap, dunia yang hancur. Bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang melihat kemuliaan Allah? Melalui engkau dan saya yang ditebus oleh Kristus. Kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Satu pertanyaan sederhana, saudara-saudara sekalian. Mengapa dunia begitu rusak pada zaman ini? Ya, dunia begitu rusak karena dosa, tentu. Tapi bukan hanya perspektif soal dosanya. Dari perspektif lain yang kita lihat, yang harus kita pikirkan. Dunia menjadi rusak karena gereja kehilangan kesadaran akan panggilannya. Gereja tidak lagi menyaksikan bagaimana terang itu, kehadiran kerajaan Allah itu di muka bumi. Sehingga dunia tidak bisa melihat. Dunia tetap dalam kebutaannya, karena nggak ada yang mereka bisa lihat. Tapi ketika kita menjadi sadar arti kita sebagai umat tebusan, sebagai gereja, menjadi hadirnya kerajaan Allah, maka kita tidak bisa sembarangan dengan hidup kita. Kita tidak bisa melihat keselamatan tentang individu kepentingan saya, tapi tentang kemuliaan Allah yang dipercayakan kepada saya. Bagaimana saya diberikan Allah anugerah yang begitu besar sebagai tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Engkau dan saya yang terbatas ini, yang begitu lemah ini, yang begitu remeh ini, tapi telah ditebus untuk menghidupi panggilan yang sebegitu mulia dan besar ini. Engkau dan saya, saudara-saudara sekalian. Semua ini terjadi bukan karena engkau dan saya mampu, bukan karena usaha kita, tapi disinilah motif itu baru kita mengerti dengan benar. Motif sola gratia, hanya karena anugerah Allah kita diselamatkan, hanya karena anugerah Allah kita ditebus untuk didamaikan dengan Allah, dijadikan manusia baru, untuk menjadi orang-orang yang tadinya seteru dengan Allah, sekarang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah, untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ini panggilan kita. Jadi, apa yang menjadi panggilan terbesar dari keselamatan yang diberikan Allah itu kepada kita? Kalau saya diundang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah, kalau saya ditebus, diberikan anugerah keselamatan, apa yang Tuhan berikan kepada saya? Apa yang menjadi agenda Allah dalam keselamatan yang diberikannya kepada kita? Sekarang perhatikan, saudara-saudara, dalam poin-poin terakhir ini. Pertama, yang Allah kehendaki di dalam keselamatan itu adalah apa? Tadi kita sudah bahas, bahwa Kristus bertahta, kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini, dan setelah Kristus naik ke sorga, kerajaan Allah itu diteruskan dan terus dinyatakan sampai kedatangan yang kedua melalui siapa? Engkau dan saya. Disebut dengan cara apa? Bahwa keselamatan itu dihadirkan Allah di tengah dunia ini melalui komunitas kudus. Keluarga kerajaan Allah
tubuh Kristus, batu-batu hidup. 3 gambaran ini disimpulkan dalam satu tema penting. Panggilan kita sebagai komunitas kudus. Komunitasnya itu apa? Gereja. Gereja menghidupi apa? Kekudusan. Inilah panggilan keselamatan. Perhatikan saudara-saudara sekalian, mungkin kita merasa ini suatu hal yang tidak asing. Ini kalimat yang biasa, tapi menjadi satu kalimat yang sering kali kita take it for granted. Kita tidak pernah benar-benar menghidupi panggilan terbesar dari keselamatan. Bukan surga, bukan kekayaan. Tapi panggilan terpenting dalam keselamatan adalah menjadi komunitas kudus. Apa artinya komunitas kudus? Sekali lagi, saudara sekalian, inilah panggilan keselamatan. Inilah panggilan yang menjadi panggilan yang begitu serius yang diberikan Allah di dalam penebusan untuk menjadikan kita gereja, komunitas yang kudus. Dan kalau kita mau melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian, panggilan pengudusan itu tidak pernah berhenti dalam panggilan individualistik. Oh, pokoknya saya terima Yesus, saya sudah dikuduskan secara pribadi, udah untuk diri saya sendiri, saya kudus, saya kudus, saya kudus. Enggak pernah gambarannya digambarkan dengan cara seperti itu, saudara-saudara sekalian. Panggilan kekudusan itu selalu dipanggil di dalam motif komunitas, kesatuan, yang disebut dengan gereja. Seorang teolog yang masih hidup sampai sekarang, kurang lebih umurnya 72 atau 73 tahun, N.T. Wright, seorang bishop Anglikan di Inggris, kalau tidak salah di daerah Oxford, gitu ya. N.T. Wright mengatakan, ketika dia menjadi seorang teolog khusus, dia profesor perjanjian baru yang menyelidiki tentang kehidupan jemaat mula-mula. N.T. Wright mengatakan bahwa inilah yang diberitakan para rasul. Inilah yang menjadi concern dari Injil yang menggenapi tuntutan atau nubuatan perjanjian lama. Yaitu apa? Bahwa panggilan yang dihidupi jemaat mula-mula, dia sangat belajar tentang hal itu. 25 tahun dia lebih berkecimpung untuk menyelidiki ini dan menarik kepada satu kesimpulan. Panggilan dari keselamatan itu, undangan yang diberikan Allah, yang dikehendaki Allah untuk digenapi di dalam orang-orang, individu-individu yang diselamatkan itu untuk menjadi apa? Gereja yang kudus, komunitas kudus. Perhatikan saudara-saudara sekalian, komunitas dan kekudusan, dua tema besar. Disatukan menjadi satu tema yang tidak boleh dilepaskan, komunitas kudus. Tapi dunia memecah ini. Untuk menjadikan satu komunitas tanpa kekudusan, itu gampang sekali. Gampang. Dunia memiliki itu kan ya. Komunitas-komunitas. Wah, banyak sekali komunitas. Komunitas apa sih? Komunitas yang paling tua. Komunitas lucu lah ya. Komunitas ibu-ibu arisan. Itu komunitas kan ya? Tapi nggak perlu ada kekudusan di situ. Atau anak-anak, komunitas kamera, komunitas sepeda, komunitas mobil, macam-macam lah ya. Segala komunitas di dunia ini banyak sekali komunitas hangout-nya orang-orang, bahkan sampai kepada anak-anak. Komunitas orang-orang tua, komunitas jalan santai, komunitas jalan di Ancol, macam-macam lah ya. Komunitas tanpa kekudusan itu gampang sekali. Dan yang kedua, kekudusan tanpa komunitas. Sebenarnya ini pun tidak terlalu sulit, saudara-saudara sekalian. Komunitas tanpa kekudusan itu yang dilakukan dunia. Kekudusan tanpa komunitas, inilah yang dilakukan oleh agama. Berapa banyak orang pergi ke gua-gua untuk mengasingkan diri, mengejar kekudusan tanpa komunitas. Bukankah ini yang dilakukan oleh agama? Untuk menarik diri dari dunia, untuk menjauhkan diri, menyendiri, mengejar satu keheningan, kekudusan, untuk mencari satu kondisi yang tidak lagi berubah, satu kondisi yang stabil, tenang. Itu perspektif kekudusan dalam konsep agama. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan itu kekudusan, saudara sekalian, tidak. Melainkan kita mengatakan apa? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang tadi kita baca, di dalam nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat Roma sebagai penutup di dalam pasal 15 ke belakang sampai 16 itu, inilah yang menjadi panggilan kepada gereja, yang juga adalah kita sekarang gereja. Panggilan yang sama yang diberikan Tuhan kepada kita. Panggilan kepada jemaat mula-mula, panggilan kepada jemaat di Roma, panggilan kepada kita, yaitu menjadi satu komunitas yang kudus, yang menghadirkan kerajaan Allah untuk benar-benar nyata di muka bumi ini. Saudara-saudara sekalian, sehingga dari situ dunia benar-benar bisa menyaksikan Kristus bertahta di muka bumi ini dan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini bagi dunia
melalui gereja, engkau dan saya. Panggilan keselamatan, sekali lagi, diberikan kepadamu, bukan tentang engkau. Panggilan keselamatan untuk kita hidupi, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Inilah panggilan kemuliaan dari keselamatan yang diberikan Tuhan kepada engkau dan saya. Bagaimana gereja dipanggil untuk menghidupinya? Mari kita menyaksikan kepada jemaat mula-mula di tengah kerajaan Roma yang begitu besar, dengan power, dengan militer, dengan politik, dengan keuangan, dan segala macam yang begitu established. Inilah kerajaan yang begitu besar itu. Maka mereka menawarkan evangelion yang begitu dahsyat itu. Sekarang jemaat mula-mula, gereja, menghadirkan evangelion yang lain, kabar baik yang lain. Tidak dengan uang, moneter yang kuat, tidak dengan politik, tidak dengan militer, tidak dengan benteng kerajaan yang besar, tapi melalui apa? Komunitas kudus. Kehidupan jemaat mula-mula inilah yang menjadi satu pengaruh besar bagi dunia. Bahkan satu kehidupan yang tidak begitu besar ini telah menggoncangkan kerajaan Roma. Melalui apa? Komunitas kudus. Inilah panggilan kita sebagai gereja, satu panggilan yang begitu serius, yang sering kali kita anggap sepele. Yang penting saya percaya Yesus mati masuk surga. Terlalu dangkal. Oh, yang penting saya percaya Yesus saya jadi kaya. Terlalu hina. Alkitab memberikan panggilan yang begitu mulia. Engkau dan saya dikuduskan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Satu panggilan yang tidak main-main, saudara-saudara sekalian, panggilan yang begitu besar yang diberikan Allah. Maka mereka menghadirkan evangelion itu melalui satu persekutuan. Apa yang dikatakan di situ? Dengan cara mereka bersekutu, saling berdoa. Dan di dalam persekutuan itu mereka bersama-sama merenungkan firman Tuhan, pengajaran dari rasul-rasul. Jadi bukan hanya sekedar pemuasan kuriositas, oh saya belajar PA, saya ikut ini, saya ikut itu, pokoknya otak saya penuh makin kenal Tuhan. Tidak, tapi pengenalan firman Tuhan yang dibahas dalam persekutuan bersama. Ada ketersalingan untuk saling membantu di situ. Jadi bukan hanya soal makanannya, bukan hanya soal saling menjualnya, tapi satu sama lain saling mempertumbuhkan di dalam persekutuan doa, di dalam firman, dan yang ketiga, di dalam jamuan. Seringkali kita berpikir jamuan itu tidak penting. Jangan salah mengerti saya, memang terlalu banyak gereja sekarang memotif perjamuannya jadi dipelintir, hanya urusan makan-makan. Akhirnya gereja setelah ibadah bikin makan supaya orang banyak datang. Bukan itu motifnya. Tapi di dalam kesadaran kita sebagai satu tubuh, sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai batu-batu hidup yang tersusun, melalui satu persekutuan yang intim, yang membuat mereka bersekutu dengan kerelaan hati dan penuh sukacita. Dari situ apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi dalam Kisah Para Rasul, mereka disukai semua orang. Kesaksian kehidupan kita sebagai gereja yang kudus menjadi satu penyataan kerajaan Allah bagi dunia. Itu sebab di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah-tambah. Karena apa? Bukan karena mukjizat atau tanda-tanda, bukan karena tawaran sorga, kekayaan, dan kenikmatan, tapi melalui satu kesadaran kesaksian gereja sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Orang-orang menerima evangelion dari Romawi, tapi melihat kehidupan jemaat mula-mula. Beda. Inilah kerajaan yang sejati. Bukan power, tapi satu kekudusan di dalam persekutuan, kenikmatan. Susah, menderita, pergumulan, tapi kemuliaan Allah memenuhinya. Sampai kepada akhirnya kerajaan Romawi menganiaya kekristenan. Mereka dilemparkan ke Kolosium itu untuk diterkam oleh singa. Orang-orang tertawa sampai akhirnya terdiam melihat bagaimana mereka bisa bernyanyi bersama, berdoa bersama. Satu-satu diterkam oleh singa-singa itu. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Tidak ada yang bisa menggantikan kesaksian gereja yang seperti itu. Inilah panggilan yang diberikan Allah kepada engkau dan saya. Maka saudara sekalian, bukan dengan satu tanda-tanda spektakuler, bukan dengan power atau militer, tapi sebagai tanda persekutuan kita sebagai gereja yang kudus, kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Inilah yang diinginkan Allah bagi kita sebagai umat pilihannya. Ini yang diinginkannya ketika kita ditebusnya sebagai gerejanya. Gereja yang ditebus untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus, dipanggil sebagai komunitas kesatuan gereja yang kudus. Gereja menjadi komunitas yang kudus, di mana kasih Allah itu nyata dan benar-benar menjadi satu ekspresi yang terpancar bagi dunia.
Jadi bukan dinilai dari kemampuan engkau dan saya masing-masing individu. Berapa hebatnya kita memberi perpuluhan, berapa hebatnya kita melayani. Itu buahnya, bukan itu dasarnya. Tapi dinilai dari bagaimana kita menjadi satu kesatuan gereja. Bukan berarti pelayanan tidak penting, saudara-saudara sekalian. Bukan berarti di dalam kisah jemaat mula-mula khotbah Petrus itu tidak penting. Itu penting, amat sangat penting. Tapi semua itu pelayanan dan khotbah yang besar menjadi satu hal yang hidup berkuasa menarik orang datang karena melihat kesatuan kita sebagai gereja yang kudus. Ini panggilan kita di dalam penebusan. Maka penutup, sekarang kita tarik kepada panggilan kita sekarang sebagai gereja. Implikasinya buat kita di dalam keselamatan yang ditawarkan Allah ini apa? Oke, saya mengerti kabar baik yang kerajaan Allah datang. Apa yang mau diberikan bahwa saya didamaikan dengan Allah untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Lalu kita dipanggil untuk menjadi gereja yang kudus. Implikasinya apa? Ini penutupnya, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita untuk merenungkan hal ini. Sehingga kita benar-benar pulang dengan kegentaran dan kesadaran. Keselamatan yang seperti inilah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepadaku. Keselamatan yang seperti inilah yang diundangkan Tuhan untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Apa implikasinya? Implikasi praktis. Renungan bagi kita. Sekarang dalam gereja pada zaman ini apa? Pertama, dua hal, saudara-saudara. Pertama, pertanyaan penting yang kau bawa pulang hari ini. Apa yang dunia lihat dalam diri kita sebagai gereja? Kemegahankah? Kekayaankah? Atau sekarang gereja kita gedung baru yang hampir selesai ini kah? Wah, mentereng, keren. Inikah yang dilihat dunia dari kita? Inikah yang diinginkan Tuhan untuk dilihat dunia dari kita? Tidak, saudara-saudara sekalian. Atau pertanyaan lebih sederhana di dalam pertanyaan pertama ini. Apakah kerajaan Allah itu benar-benar nyata melalui kehidupan kita sebagai gereja di tengah-tengah lingkungan kita? Lingkungan ruko di sekitar gereja kita. Lingkungan orang-orang di sekitar rumahmu. Melihat kerajaan Allah itu nyata tidak dari kehidupan kita sebagai gereja Tuhan? Atau mereka malah menghina karena kehidupan kita yang, maafkan saya, kehidupan kita yang brengsek. Mereka menjadi orang yang membenci Kristus karena realita kita sebagai gereja yang satu sama lain ternyata saling bentur. Melihat kita menjadi gereja yang egois, yang tidak pernah peduli dengan orang lain. Melihat kehidupan kita yang tidak memancarkan kasih dan kemuliaan Allah. Padahal keselamatan itu adalah menguduskan dan membaharui kita menjadi manusia baru yang hidup didamaikan dengan Allah untuk menjadi satu kesaksian yang kudus dan hidup. Saudara-saudara sekalian, sebagian dari kita, berapa banyak yang hanya sibuk dengan diri sendiri. Ditanya, percaya Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Iya, benar, clear. Tapi realita dalam kehidupan sendiri adalah sebuah kehidupan yang individualistik. Nggak peduli dengan yang lain. Oh, yang penting aku ke gereja memberi perpuluhan. Yang penting aku nggak macam-macam. Yang penting aku jujur. Tapi urusan persekutuan dengan gereja nggak mau ikut. Urusan dengan lingkungan nggak mau tahu dan segala macam. Itukah arti engkau mendapatkan keselamatan dalam Kristus? Omong kosong, saudara-saudara. Tidak mungkin. Karena hari di mana engkau menerima Kristus, di situ Roh Kudus memimpinmu untuk masuk ke dalam komunitas sebagai gereja Tuhan. Maka ketika engkau mengatakan engkau percaya Yesus, tapi engkau menjadi seorang yang individualistik, tidak peduli dengan orang lain. Engkau tidak pernah mengerti arti penebusan Kristus. Atau yang lain, engkau mungkin melayani. Tapi apa yang engkau lakukan? Engkau melayani hanya demi panggung penerimaan. Oh, dengan melayani saya dilihat orang. Oh, diakui. Oh, saya rohani dan segala macam. Bukan karena kesadaran menghadirkan kerajaan Allah. Tapi demi ego. Sama saja. Sama saja, saudara-saudara sekalian. Begitu banyak pelayanan yang kita kerjakan dalam gereja, persekutuan, pembinaan, dan segala macam. Itu penting, amat sangat penting. Iya, saudara-saudara sekalian. Tapi, perhatikan. Ketika kita mengerjakan semua itu, tidak dengan kesadaran kesatuan kita sebagai satu gereja yang kudus, maka semuanya itu hambar. Semua itu menjadi satu pelayanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun Tuhan bisa pakai, ya Tuhan bisa pakai, iblis pun bisa Tuhan pakai. Bukan itu poinnya. Tapi karena kesadaran kita tidak menghadirkan kerajaan Allah dengan sungguh, itu yang membuat dunia ini gelap. Karena kita tidak pernah mengerti kemuliaan dari keselamatan yang diberikan Allah. Jika cara yang kita pakai dalam hidup kita dan sebagai kehidupan kita sebagai gereja, cara yang kita pakai sama dengan cara dunia, apa artinya? Sekalipun kita masih mengerjakan
misi-misi kerajaan Allah. Kita mengatakan kita memiliki penginjilan, pembesukan dan segala macam, kita masih memiliki PA dan segala macam. Tapi di dalam kita sebagai gereja tidak ada satu kesatuan, semua individualistik, sendiri-sendiri, tidak peduli dengan yang lain, atau dengan sikut-sikutan berantem satu sama lain di dalam jemaat, di dalam pengurus, antar hamba Tuhan. Celakalah gereja. Karena cara-cara dunia yang kita pakai, kita mengandalkan power, politik, uang, kekuasaan, nama, keterkenalan, maka Tuhan tidak berkenan. Saudara-saudara sekalian, mari kita memikirkan kembali, benarkah kerajaan Allah itu nyata di muka bumi melalui kita sebagai gereja? Gereja Kristen Batu Hidup. Kerajaan Allah dinyatakan melalui engkau. Di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah daerah tempat tinggalmu, kemuliaan Allah Tuhan mau nyatakan melalui engkau dan saya. Kedua, maka pertanyaannya, sekarang pikirkan sebagai kita, sebagai gereja, sebagai penutup, apa yang mempersatukan engkau di tengah-tengah gereja saat ini? Ini bukan pertanyaan sembarangan, tapi ini menjadi pertanyaan yang sesungguh-sungguhnya, menjadi panggilan yang begitu besar untuk kita hidupi sebagai gereja, saudara-saudara sekalian. Apakah kita benar-benar menghidupi panggilan dari Injil itu, panggilan dari keselamatan itu, bahwa kita dipersatukan sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai satu tubuh Kristus? Inikah yang mempersatukan kita sebagai gereja? Atau hanya gara-gara kesamaan selera? Oh, kita menjadi satu karena apa? Ya, karena kita semua lingkungan sini ya, gereja di sini, gereja lokal, ya udah itu aja. Bukan itu salah, saudara-saudara sekalian. Tapi jika hanya itu yang menjadi dasar untuk bersatu, hanya gara-gara satu lingkungan dekat, tidak ada kesadaran karena kesadaran Injil untuk menjadi satu kesaksian yang hidup, maka persekutuan bukan menjadi persekutuan yang benar menurut panggilan Alkitab. Banyak sekali tawaran tentang pertanyaan bagaimana gereja di masa depan, di tengah-tengah masa postmodern ini, di tengah-tengah masa pandemi ini, semua Zoom dan segala macam. Bagaimana kesaksian kita nyata? Justru di sini panggilannya. Kita hanya memikirkan diri kita, ketakutan kita, atau kita benar-benar mau terus bersama-sama bergumul, bersama-sama berdoa, bersama-sama bersekutu, bersama-sama merenungkan firman, untuk menjadi sebuah kesaksian hidup yang membuat orang suka dengan kehidupan gereja sebagai gambaran dari kerajaan Allah. Dari situ orang dipertobatkan, banyak orang diselamatkan. Ini panggilan kita, saudara-saudara sekalian. Maka dalam hal ini, ada begitu banyak orang melayani dengan semangat paling benar, lalu merasa diri harus idenya yang harus dijalankan, atau merasa diri untuk tarik diri, yang penting aku tidak mau sikut-sikutan. Dua-duanya di dalam motif ego. Mari kita belajar berubah. Mari kita sekali lagi menyadari apa arti kekudusan dari darah Kristus yang tercurah untuk menebus kita. Dan pertanyaan yang paling penting hari ini, saudara-saudara sekalian, kembali kepada panggilan dari Injil itu. Apakah engkau dan saya mau menghidupi kehidupan kita sebagai gereja yang kudus? Sebagai satu komunitas yang kudus. Disitulah kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Bagaimana di dalam kita sebagai gereja ada ketersalingan. Ada satu kesadaran untuk saling memberi pengampunan. Bukan dengan sikut-sikutan benci. Atau dengan satu keberadaan yang tidak peduli. Berapa banyak orang sambil melayani Tuhan, tapi lihat si A, lihat si B, aku buang muka langsung, pokoknya aku melayani Tuhan. Hati yang sempit, lalu sambil mengatakan melayani Tuhan, tanpa pengampunan, tanpa mendoakan rekan-rekanmu, tanpa mendoakan orang yang melukai hatimu. Apa arti kita sebagai gereja? Bukankah Kristus inkarnasi untuk mendamaikan musuhnya dengan dirinya sendiri? Kita, orang-orang yang terkutuk ini, dikuduskannya, dia rela menumpahkan darahnya. Bukankah panggilan kita untuk menghidupi kehidupan yang segambar dengan Kristus? Ada ketersalingan, ada pengampunan. Ini motif dari jemaat mula-mula. Ini nasihat Paulus dalam Roma pasal 15 tadi. Dan ada persekutuan. Ada satu kebersamaan di dalam doa. Ada satu pengajaran bersama. Dan ada jamuan, ada ketersalingan untuk saling memperhatikan. Barulah di situ kita sama-sama melayani. Dan pelayanan yang seperti itulah yang berkuasa, saudara-saudara sekalian. Mari kita gumulkan. Sekarang gereja ini sudah dibangun. Dan dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Dengan kondisi ruangan yang begitu indah dan megah. Itu baik dan sangat baik. Untuk
menghidupi panggilan kita sebagai gereja. Persekutuan yang besar ini, persekutuan yang mungkin masih begitu kecil ini, menjadi satu persekutuan gereja yang kudus, yang hidup, yang akan membawa jiwa-jiwa datang, mengisi satu-satu kursi yang telah disiapkan ini. Segera pandemi selesai, kita kembali kepada ibadah fisik. Engkau akan menikmati kemegahan dari gedung yang baru yang telah dibangun. Saudara-saudara sekalian, engkau puas dengan itu, puji Tuhan. Tapi berhenti berpuas dengan hal itu, celaka. Mari kita memikirkan panggilan kita sebagai gereja. Berdoalah, bersekutulah dalam pengajaran yang benar, bersama-sama dalam kesehatian, layanilah Tuhan. Hadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Begitu banyak jiwa-jiwa di sekitarmu yang belum mengenal Kristus, keluargamu, tetanggamu, lingkungan gereja kita. Doakan mereka, bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Bukan berarti KKR tidak penting. Bukan berarti momen Natal tidak penting. Itu semua penting. Tapi bagaimana orang datang di dalam momen-momen itu kalau kita tidak hadir sebagai gereja yang hidup. Bersekutulah di dalam kesadaran kekudusan, kebenaran, dan kasih Kristus memenuhi kita. Kiranya undangan ini kita boleh hidupi. Menjadi satu semangat di dalam tahun yang baru ini. Di dalam gedung yang baru ini. Dalam satu kebersamaan ini untuk melihat panggilan Injil untuk kita hidupi. Di tengah-tengah zaman ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk sekali lagi mengevaluasi arti keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bukan hanya tentang kepentingan kami, tapi bagaimana Kristus menguduskan kami, menjadikan kami umat kudus-Mu yang Kau damaikan dengan diri-Mu, dan Kau panggil untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Melalui kami sebagai komunitas, sebagai gereja yang kudus. Bukan hanya sebagai gereja, bukan hanya kekudusan individualistik, tapi satu kesatuan gereja yang kudus. Ini panggilan kami Tuhan. Sehingga tidak ada tempat untuk egois, tidak ada tempat untuk kepentingan diri sendiri, tidak ada tempat hanya untuk memikirkan masalah diri. Tapi bagaimana kami bersama-sama saling mendoakan, saling bersekutu, saling memikirkan, saling belajar, bertumbuh bersama. Dan sama-sama melayani Tuhan, menggenapi kehendak Allah. Sehingga kesaksian kami menjadi kesaksian hidup di dalam kehidupan pekerjaan kami, keluarga kami, untuk masuk kembali kepada persekutuan gereja yang kudus, menjadi satu panggilan yang begitu besar, yang melaluinya orang-orang di luar boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan, dan melaluinya kami boleh membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Kristus. Tuhan, sadarkanlah kami. Panggilan kami bukan hanya sekedar janji iman untuk pembangunan gereja ini. Panggilan kami bukan hanya sekedar persekutuan di antara kami, tapi kami disatukan untuk memikirkan kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah zaman ini. Sadarkan kami Tuhan, beri kami hati yang gentar, berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh takut akan Engkau, menghidupi panggilan-Mu, menghidupi panggilan keselamatan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan sampai seumur hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan sudah diberitakan. Mari kita meresponinya dengan sebuah pujian tentang janji yang manis tak kulupakan. Tuhan berkata, kau tak kulupakan. Bukan janji mana? Tuhan berkata, kau tak kulupakan. Itu janji Tuhan. Mari kita ingat terus. Jadi jangan kita lupakan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mari kita juga memberikan persembahan. Mari kita nyanyikan lagu ini dan kita memberikan persembahan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan,
Aku penolongmu, yakinlah teguh. Baik, ketiga. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Justru kamilah yang sering melupakan Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan, dan kami meresponi dalam memberikan ucapan syukur ini. Biarlah Allah yang selalu mengingatkan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang terjadi, biar kami boleh terus bersyukur, kami terus memberikan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh memperluas pekerjaan Tuhan di gereja kami. Biarlah Allah yang boleh memberkati pengurus, hati yang takut akan Tuhan, hikmat bijaksana untuk mengelola ini, memperluas pekerjaan Tuhan di Gereja Kristen Batu Hidup. Pujilah nama Tuhan, kami akan doain dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah kita dengar firman Tuhan, apakah respon yang akan kita ambil atau yang sudah kita ambil ketika kita dengar firman Tuhan tadi? Biar saat ini sebuah lagu yang boleh mengajak kita semua, ayo kita serahkan yang terbaik pada Tuhan. Segenap tenaga muda kita, segenap tubuh jiwa roh kita berperang untuk kebenaran Tuhan. Kita serahkan apa yang Tuhan sudah berikan, waktu kita. Kita boleh berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Kita boleh memberikan, mensupport dana. Kita boleh terus ikut campur langsung dalam pekerjaan Tuhan. Begitu banyak ladangan Tuhan berikan. Marilah kita katakan kepada Tuhan, apa itu doa kita kepada Tuhan. Katakan secara pribadi. Biarlah Tuhan boleh menguatkan kita. Dan kita serahkan diri yang terbaik kepada Tuhan. Serahkan yang terbaik padaku, serahkan tenaga mudamu, serahkan tubuh jiwa rohmu, berperang untuk kebenaran. Yesuslah teladan terindah, berani teguh tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan yang baik padanya, serahkan yang terbaik padaku, serahkan tenaga mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagimu. Serahkan yang terbaik padaku, sungguh benar kasihku. Bagimu dia serahkan diri, mulia suka diberi. Serahkan jiwa tanpa sungut, bagimu darah curah. Setialah dan bekerja, serahkan yang baik padanya, serahkan yang terbaik padaku, serahkan tenaga mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagiku. Serahkanlah yang terbaik padaku, lekas serahkan dirimu, karena waktu tak akan berulang. Jangan lagi menunggu. Serahkan yang terbaik padaku, lekas serahkan dirimu. Waktu lalu tak terulang, jangan lagi menunggu. Ribuan jiwa berserulah, Tuhanmu pun berseru.
Lekas jawab seruan itu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padahu, serahkan tenagamu dahulu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagimu. Biarlah ini boleh menjadi doa kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh menguatkan setiap doa dan komitmen yang kita ucapkan pada Dia. Saat ini kita akan mendengarkan dan menerima doa berkat yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita masuk ke dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita mengambil sikap berdoa sekali lagi. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Ibadah yang Kau berikan kami boleh nikmati, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah sungguh kami menyadari panggilan yang begitu serius untuk kami sebagai gereja yang kudus. Biarlah kami sungguh-sungguh menghidupi dan menjalani bagaimana kami menjadi umat-Mu yang menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah zaman ini. Pimpin setiap kami, seluruh hamba Tuhan, pengurus, dan seluruh jemaat Tuhan di dalam 1 tahun yang baru ini. Gedung gereja yang baru ini, kami bersama-sama sehati sepikir untuk melayani Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan biar kami di antara kami ada ketersalingan untuk saling mendoakan, saling menggumulkan, belajar bertumbuh bersama, menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Biarlah kami jemaat-Mu sungguh-sungguh hidup, menghidupi panggilan Injil. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami mengakhiri seluruh ibadah kami ini dengan hati yang sungguh untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh bersama-sama menerima berkat Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus yang telah menebus kita dengan darah-Nya yang kudus, dan pertolongan anugerah pimpinan hikmat dari Allah Roh Kudus yang menyertai langkah kita sekalian untuk hidup, menghidupi panggilan Injil, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah zaman ini, di tengah muka bumi ini, sampai Maranatha. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu dengan ibadah online minggu depan.